Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi. Sebelum kami memaparkan penjelasan kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Nadia Rami Sartika, NPM 47. Saya Julia Suspita, NPM 67. Saya Christian Ferdinanto, NPM 57. Saya Parita Rosmeda Saragi, NPM 55. Saya Martina Opnieni M, NPM 43. Di sini saya Parita ingin menjelaskan apa itu siklus hidrologi menurut buku pengantar hidrologi. Jadi, siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer dan kembali ke atmosfer melalui beberapa tahapan. Adapun pengertian proses siklus hidrologi lainnya yaitu proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke atmosfer. Kata hidrologi dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu air. Sedangkan secara harfiah, hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari ilmu pergerakan air atau siklus air. Ilmu hidrologi juga membahas mengenai kualitas air yang mencakup layak tidaknya air untuk konsumsi serta mempelajari mengenai distribusi air di bumi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah salah satu konsep dasar dalam biokimia. Siklus hidrologi memiliki beberapa tahapan, yaitu proses penguapan, proses evapotranspirasi, proses hujan, proses aliran air, proses pengendapan air tanah, dan proses air tanah ke laut. Saya Julia Suspita. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Seluruh air adalah tahap pertama dalam sebuah siklus hidrologi. Di tahap ini, air di sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap air. Penguapan ini terjadi karena panasnya sinar matahari yang mengubah molekul cair menjadi molekul gas. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana terjadi penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup. Setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas, transpirasi pun terjadi. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Yang ketiga ada evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Di tahap ini juga jumlah air yang tersangkut di siklus hidrologi akan paling terpengaruh. Yang keempat ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke atmosfer, namun proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. Yang kelima ada kondensasi. Selanjutnya ada tahap kondensasi yang merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi yang membuat wujud awan menjadi lebih padat. Selanjutnya, tahapan yang keenam ada adveksi. Tahapan ini tidak perlu terjadi di siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh ada presipitasi. Presipitasi membuat awan mencari karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama kian meningkat. Maka di tahap ini hujan terjadi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadi hujan es hingga hujan salju. Yang kedelapan ada runoff. Setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan pada siklus hidrologi. Yang kesembilan ada infiltrasi. Kemudian infiltrasi atau tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah. Terjadi tidak semua air hujan mengalir pada tahap limpasan.
Ada sebagian air yang merembes langsung ke tanah. Air hujan akan merembes ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. Yang ke-10 ada konduksi. Di tahap terakhir ini, proses pemanasan terjadi dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Saya Nadia akan menjelaskan tentang 3 tahapan siklus. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus di mana evaporasi air laut itu ke atmosfer lalu mengalami kondensasi. Nah, pada siklus hidrologi pendek itu hujan itu jatuh dari langit langsung mengalir ke laut. Pada tahapan siklus ini mengalami 3 proses. Yang pertama, sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air menjadi menguap. Nah, yang kedua, penguapan itu terjadi melalui kondensasi sehingga terbentuklah awan yang mengandung uap air. Lalu, yang ketiga, awan itu mengandung uap air lalu mengalami kejenuhan, baru terjadilah turun hujan di permukaan laut. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Sama seperti siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang ini terjadi ketika air laut menguap. Namun di siklus ini, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan, lalu berubah lagi menjadi awan di ketinggian tertentu karena adanya proses kondensasi. Awan kemudian jatuh ke daratan, lalu meresap ke dalam tanah. Kemudian sebagian aliran air permukaan seperti sungai dan got terbawa. Kemudian air pun akan mengalami berbagai macam saluran sehingga kembali lagi ke lautan. Kemudian siklus yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang itu ditandai dengan tidak adanya keseragaman waktu yang diperlukan oleh suatu daur, di mana siklus ini diawali dengan evaporasi, kemudian kondensasi air laut. Nah, pada tahapan ini melalui 7 proses. Yang pertama, matahari itu menyinari permukaan bumi, sehingga air laut yang ada di samudera dan lainnya mengalami penguapan. Lalu, tahapan kedua itu terjadi evaporasi. Setelah terjadi evaporasi, kemudian uap air pun menyublim. Nah, setelah itu, barulah terbentuknya kristal di awan. Nah, setelah kristal di awan terbentuk, awan pun bergerak ke darat karena adanya tiupan angin. Nah, lalu setelah hal itu terjadi, dari awan yang bergerak ke arah darat, barulah terjadi hujan di daratan. Air hujan yang turun di daratan ini mengalir ke sungai dan ke laut lagi. Kemudian kembali lagi mengalami siklus hidrologi seperti semula. Baiklah, saya Martina Okmiyeni M akan menjelaskan tentang siklus hidrologi tertutup. Pada siklus hidrologi tertutup, dimulai dari terjadinya siklus air yang dimulai dari jatuhnya hujan ke bumi, baik langsung menjadi aliran air ataupun tidak langsung, yakni diserap oleh berbagai macam vegetasi, dan kemudian aliran air tersebut mengalir ke tempat yang rendah dan berakhir di tempat tertentu seperti sungai, waduk, danau, ataupun laut. Air yang sudah berada di daerah terendah kemudian mengalami evaporasi. Tak hanya itu, vegetasi juga akan mengalami transpirasi sehingga air yang terdapat di dalam tumbuhan akan menguap. Kedua proses tersebut terjadi akibat adanya cahaya sinar matahari yang kemudian uap tersebut membentuk awan dan pada suhu tertentu akan jatuh berubah bentuk menjadi hujan. Pergerakan aliran air berdasarkan proses tersebut disebut dengan siklus hidrologi tertutup. Siklus hidrologi tertutup merupakan perjalanan proses air yang menunjukkan adanya keseimbangan air secara menyeluruh antara air permukaan dan air tanah, di mana volume air yang terdapat di dalamnya memiliki kuantitas yang tetap dan dikendalikan oleh radiasi matahari baik yang datang maupun yang pergi. Aspek yang berperan penting pada terjadinya siklus hidrologi tertutup adalah keseimbangan antara air tanah dan aliran permukaan seperti danau,
sungai, laut, proses penguapan, dan lain sebagainya. Siklus hidrologi tertutup umumnya terjadi pada jangka waktu yang lama dan skala ruang global simpanan cenderung mendekati nilai nol, sehingga keseimbangan air hanya dipengaruhi oleh masuk dan keluarnya ke dalam subsistem. Pada siklus hidrologi tertutup, uap dan gas bergerak di atmosfer. Proses terjadi seperti yang diuraikan di atas dan terus berulang-ulang. Kejadian yang membentuk suatu siklus dan juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air, baik dari laut dan udara. Pada siklus hidrologi terbuka merupakan gabungan dari sistem aliran air tanah, air permukaan, dan hidrologi yang tidak tertutup. Aliran air tanah yang merupakan masukan dan keluaran dari luar bagian aliran air tanah tersebut. Begitu juga pada aliran permukaan yang tidak lagi tertutup karena adanya transportasi aliran di luar bagian aliran air permukaan yang merupakan masukan dan keluaran dari subsistem aliran air tanah. Lebih spesifiknya, siklus hidrologi terbuka terjadi karena subsistem, yaitu aspek dalam proses siklus tak lagi tertutup karena prosesnya terpotong pada bagian tertentu dari seluruh sistem aliran. Dijelaskan bahwa siklus hidrologi terbuka terbentuk akibat daerah aliran sungai yang merupakan satuan wilayah yang dibatasi oleh topografi alami menerima, mengumpulkan, dan menyimpan air hujan beserta sedimen dan unsur hal lainnya, lalu mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan kemudian keluar melewati sungai bagian utama. Aliran air tanah bisa berupa satu atau lebih dari subsistem dan tidak lagi tertutup sebab sistem tersebut dipotong pada bagian tertentu dari seluruh sistem aliran. Hal ini menunjukkan gabungan subsistem aliran air tanah, aliran air permukaan, dan hidrologi yang merupakan subsistem terbuka.